Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 835 Pengujian di depan umum. Melina dan Kazia tidak pernah menyangka bahwa percakapan mereka di mobil akan didengar oleh Chu Chen di saat yang paling kritis. Kendaraan itu bergerak maju perlahan. Ketika keduanya memejamkan mata dan bersiap untuk langkah selanjutnya, jiwa Chu Chen telah ditarik. Pada saat yang sama, dia memanggil Chu Kaiping kembali. Paman kedua, apakah ada penjara khusus dari Biro Operasi Khusus di sebelah barat kota? Chu Kaiping jelas tertegun sejenak. Chu Chen tidak pernah memperhatikan hal semacam ini sebelumnya. Memang ada beberapa, tapi seharusnya tidak ada tahanan yang kau cari. Chu Kaiping berkata, siapa yang kau cari? Malam ini, seseorang yang sangat diminati paman keduaku akan dikirim ke penjara itu. Chu Chen menceritakan secara kasar percakapan yang didengarnya antara Melina dan Kazia kepada Chu Kaiping. Mata Chu Kaiping tiba-tiba berbinar. Jika Biro Vulkan berani datang, kami akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Chu Kaiping menutup telepon. Mata Chu Chen menatap ke depan. Karena paman keduanya tidak mengizinkannya mengambil tindakan, Chu Chen tentu saja tidak perlu mengajukan diri. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Chu Kaiping akan menyiapkan makan malam mewah bagi mereka yang pergi ke bagian barat kota malam ini. Jam 9 malam, alun-alun di lantai pertama gedung Chuhui dipenuhi orang. Banyak orang mendengar berita tersebut dan datang untuk melihat pertarungan antara ramuan gen universal dan pil detoksifikasi Beichen. Saya tidak tahu bagaimana mereka akan membandingkannya. Apakah mereka hanya akan membawa instrumen yang relevan untuk pengujian? Saya mendengar bahwa para ahli dari beberapa lembaga pengujian yang baik di dalam dan luar negeri juga telah diundang ke sini. Menurut pendapat saya, kita dapat langsung mendatangkan beberapa pasien keracunan dari seluruh dunia untuk uji klinis, dan kemudian kita dapat melihat sekilas efek detoksifikasi mana yang lebih baik. Saya lebih khawatir siapa yang akan berlari telanjang antara Beichen Xia dan Jintong NBC. Sangat disayangkan kita hanya bisa menunggu hasil akhirnya di lapangan dan tidak bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sementara semua orang berdiskusi, seseorang turun dari gedung Chuhui membawa meja, kursi dan barang-barang lainnya. Tak lama kemudian, platform sementara dibangun. Itu tepat di tengah alun-alun, terdengar seruan kaget dari orang banyak. Beichen dan kelompoknya berjalan keluar. Tuan Xia dari Beichen, Xia Bei, berjalan keluar dengan sosok yang tinggi dan mengesankan. Banyak orang mengenalinya pada saat pertama dan meneriakkan namanya. Insiden dengan pil detoksifikasi mendorong popularitas Xia Bei ke puncak. Malam ini akan menentukan apakah popularitas Xia Bei pada akhirnya akan memberinya kekaguman atau cemoohan universal. Setidaknya pada saat ini, semua orang bisa merasakan bahwa ekspresi Xia Bei penuh percaya diri. Berjalan keluar berdampingan dengan Xia Bei adalah Song Yan, yang mengenakan gaun merah. Sentuhan warna merah malam ini sungguh memukau dan mendebarkan hati. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa setelah Nona Song San datang ke gedung Chuhui, kepemilikan wanita tercantik di gedung Chuhui tidak lagi kontroversial. Audio milik Dengan Softer penampilan Channel. Nona Song, dia sangat kompetitif.
Belum lagi dia adalah wanita tercantik di gedung Chuhui. Bahkan jika dia adalah wanita tercantik di Beijing, setidaknya menurut kesan saya, hanya sedikit orang yang dapat menyaingi Nona Song. Jumlah orang semakin banyak, tim medis Jintong juga tiba, dan hampir bersamaan dengan itu, datang pula para ahli dari beberapa lembaga pengujian ternama dunia yang mereka undang. Di bawah tatapan banyak orang, tim medis Jintong dan kelompok ahli dari lembaga pengujian berjalan beriringan. Tatapan NBIS langsung tertuju pada Xia Bei. Meskipun ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, mereka telah bersaing di internet beberapa kali selama periode ini. NBIS telah mencari foto Xia Bei dan mengingat wajah ini dengan kuat. Di mata NBIS, ini seperti dua musuh yang bertemu dan menjadi sangat cemburu satu sama lain. Sebaliknya, Xia Bei tampak santai dan tersenyum pada NBC. Selamat datang. NBIS mencibir. Tim ahli medis dan tim ahli pengujian ada di posisinya masing-masing. Semua orang di alun-alun itu memusatkan perhatian padanya. Chu Chen juga tiba di gedung Chuhui, tetapi dia tidak muncul. Sebaliknya, dia tetap berada di lantai atas, mengawasi. Dia datang untuk menonton pertunjukan yang bagus ini. Dalam hal kemanjuran obat, ia memiliki keyakinan penuh pada pil detoksifikasi Beichen. Namun, Chu Chen punya banyak alasan untuk percaya bahwa Jintong Medical pasti punya cara luar biasa yang berani terjun payung ke Tiongkok seperti ini. Selain tim dari kedua tim dan para penonton, berbagai media juga hadir, dan banyak kamera berbagai ukuran pun bersiaga. NBIS berbicara terlebih dahulu. Ramuan detoksifikasi gen universal telah diuji bersama dan disaksikan oleh badan pengujian paling berwenang di 7 negara di seluruh dunia. Hasilnya menunjukkan bahwa efek detoksifikasi dapat mencapai hingga 90%. Saat berbicara, NBIS menatap Xia Bei. Sejauh yang saya ketahui, pil detoksifikasi Beichen hanya diuji oleh badan terkait di Tiongkok. Yang ingin saya katakan adalah, pertama, lembaga pengujian Tiongkok tidak kalah dengan negara lain di dunia. Xia Bei berkata. Kedua, pil detoksifikasi Beichen terutama ditujukan untuk orang Tiongkok, dan cukup bagi kita untuk memiliki lembaga pengujian Tiongkok untuk mengujinya. Ketiga, saya menyambut para ahli dari lembaga-lembaga besar di seluruh dunia untuk bersama-sama menguji pil detoksifikasi Beichen, karena kita dapat melewati ujian. NBIS mencibir, itu mudah dikatakan, benar atau tidak. Kita akan tahu setelah pengujian. Bukan hanya badan pengujian besar di seluruh dunia yang mengirimkan personelnya, mereka juga menerbangkan peralatan pengujiannya. Setiap instrumen ditampilkan, memberi orang kesan kemewahan yang tak dapat dijelaskan. Semua orang di alun-alun itu terdiam. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka menonton kompetisi seperti itu. Instrumen paling canggih di dunia digunakan untuk menguji efek detoksifikasi kedua obat tersebut. Agar adil, kami akan menguji kedua obat tersebut secara bersamaan. Rooney, seorang ahli dari Lange UK, berkata dengan suara berat. Uji coba ini akan memakan waktu 20 menit. Harap bersabar. Tak lama kemudian, NBIS mengatur seseorang untuk mengirimkan ramuan gen tersebut. Ini adalah ramuan gen dengan tingkat tertinggi. Efek detoksifikasinya pasti bisa mencapai lebih dari 90%.
Xia Bei memberi isyarat kepada Xiao Yong untuk pergi membawa sampel pil detoksifikasi Bei Chen. Ini adalah pil detoksifikasi Bei Chen, terlepas dari kualitasnya. Efek detoksifikasi setiap pil detoksifikasi Bei Chen mencapai 98%. Xia Bei tersenyum, selamat datang untuk mencobanya. Total ada 9 alat uji. Kedua pihak bersama-sama menyerahkan 9 sampel. Rooney, seorang ahli pengujian dari Glenying, mengambil sampel yang disajikan oleh kedua belah pihak dan berbalik untuk berjalan menuju peralatan pengujian. Saat berjalan kembali, mata Rooney secara tidak sengaja bertemu dengan mata Enbis. Sudut mulut Enbis terangkat sedikit. Dari 9 instrumen, hanya 1 yang berasal dari Tiongkok. Enbis telah menyiapkan 8 instrumen lainnya. Yang harus dilakukan Rooney hanyalah menukar sampel pil detoksifikasi Bei Chen yang akan dikirim ke instrumen di Cina. Ini tidak sulit bagi Rooney, itu hanya sepotong kue. Pada saat sampel dikirim ke instrumen di China, sampel pil detoksifikasi Bei Chen yang disajikan oleh Rooney telah berhasil diganti. Semua ini terjadi di depan mata semua orang, tanpa seorang pun mengetahuinya. Bab 836 Ikan mengambil kailnya hanya tersisa 20 menit sebelum Bei Chen Pharmaceutical dipermalukan dan dibenci semua orang. Melihat semuanya berjalan lancar, Enbis tak kuasa menahan senyum. Ke-9 instrumen sudah siap. Silakan saksikan ini bersama-sama, kata Rooney. Saya dengan sungguh-sungguh berjanji kepada Anda bahwa 9 instrumen di depan Anda adalah yang paling canggih dalam industri farmasi saat ini. Meskipun data yang dideteksi mungkin memiliki sedikit penyimpangan, nilai rata-rata adalah tingkat keberhasilan detoksifikasi setiap obat. Rooney memandang NBC dan Xia Bei dan berkata, "Apakah kalian punya pertanyaan lain?" NBC tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja." Ponsel Xia Bei berdering. Xia Bei tidak ingin menjawab panggilan saat ini, tetapi ketika dia melihat ide penelepon, dia menjawabnya tanpa ragu-ragu. "Kakak Chen," di lantai atas gedung Chuhui, Chu Chen masih memegang kerang penglihat langit di tangannya, dan adegan yang baru saja terjadi masih tersaji dalam kabut. Pil detoksifikasi Bei Chen di instrumen Huaxia telah ditukar. Tampaknya 8 instrumen lainnya telah dibeli oleh Jintong Medical. Ini hanyalah kompetisi untuk menipu dunia. Pupil mata Xia Bei sedikit menyempit saat dia melihat senyum munafik Enbis dan berbisik, "Saudara Chen, jangan khawatir, kami punya rencana cadangan." Setelah menutup telepon, Xia Bei menatap Xiao Yong. Xiao Yong langsung mengerti, menepuk kepalanya, dan bergegas keluar. "Bos Xia, ini mengerikan. Saya hanya minum obat yang salah." Ada sedikit keributan di antara kerumunan. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Karyawan Bei Chen terlalu tidak bisa diandalkan. Bagaimana mereka bisa melakukan kesalahan kecil seperti itu di saat seperti ini? Dari sini dapat dilihat bahwa pil detoksifikasi Bei Chen kemungkinan akan mengecewakan masyarakat Tiongkok. Bos Xia, bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada orang-orang di negara ini? Anda sangat malu. Semua orang membicarakannya. Tak seorang pun menyadari bahwa wajah Enbis berangsur-angsur menjadi muram.
Dia sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah kesalahan operasional staf BI Chen, tetapi pihak lain telah menyadari bahwa pil detoksifikasi BI Chen telah tertukar. Ini mengirimkan dua sinyal buruk ke NBIS. Pertama, di pihak BI Chen, mereka sungguh yakin dengan pil detoksifikasi mereka. Kedua, karena yang diambil salah, pasti akan disusun ulang. Jadi obat yang sudah terlanjur dimasukkan ke alat akan ikut dikeluarkan, dan tidak sempat lagi untuk melakukan penggantian kedua. Kemudian langkah berikutnya adalah berkompetisi dalam kemampuan detoksifikasi yang sesungguhnya. Sialan, NBC teringat panggilan telepon yang baru saja diterima Presiden Xia dari BI Chen, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap sekelompok ahli dari lembaga pengujian itu. Para ahli ini sombong dan arogan, dan kali ini Jintong menawari mereka harga yang tidak dapat mereka tolak dan meminta mereka untuk tampil. Namun sekarang, NBIS menduga bahwa orang-orang ini mungkin diam-diam menusuk Jintong Medical dari belakang setelah menerima uang tersebut. Harus seperti ini, NBIS diam-diam memutuskan bahwa jika ada masalah dalam aspek kompetisi malam ini, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah. NBIS memiliki wajah tegas, dan kemudian Xia Bei benar-benar mengusulkan untuk mengganti sampel pil detoksifikasi BI Chen. Karyawan BI Chen telah mengambil inisiatif untuk maju dan mengakui kesalahan mereka, dengan mengatakan bahwa mereka salah minum obat. Para ahli dari banyak lembaga pengujian tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Namun saat ini, Rooney, ahli dari Glenying, tampak jelas tidak wajar. Dia jelas-jelas tidak siap untuk situasi ini. Siapa yang mengira bahwa pada saat kritis seperti itu, BI Chen justru meminum obat yang salah? Beberapa ahli saling berpandangan. Kali ini, untuk memastikan tidak ada masalah dengan sampel, Xia dari BI Chen menegur keras karyawan yang melakukan kesalahan, membawa obat secara langsung, dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat sampel dimasukkan ke dalam peralatan pengujian. Pengujian dimulai. Bagi banyak orang, kejadian ini hanya memalukan bagi BI Chen. Saat ujian dimulai, semua orang menantikan hasil akhirnya. NBIS juga duduk lagi dengan tatapan dingin di matanya. Tarik napas dalam-dalam. Dia masih yakin dengan ramuan detoksifikasi gen universalnya. Bagaimana mungkin ada pil detoksifikasi di dunia yang dapat mencapai 98% detoksifikasi? Terutama ketika harga jual BI Chen Pharmaceutical ditetapkan sangat rendah. Pasti ada masalah. NBIS benar-benar yakin akan hal ini. Dia mendongak dan tampak sedikit tertegun. Kazia telah menghilang. Biro Vulkan telah mulai mengambil tindakan. NBIS merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat karena alasan yang tidak diketahui. Ia tiba-tiba berpikir apakah Vulkan Bureau akan meninggalkannya setelah menyelesaikan misi. Namun, ketika NBIS melihat Melina masih di sana, ia merasa jauh lebih tenang. Selama Melina masih di sana, Vulkan Bureau tidak akan pergi lebih dulu. Di tengah kerumunan, ada seorang wanita yang berusaha keras untuk menerobos kerumunan dan mencoba untuk maju. "Permisi, silakan beri jalan, terima kasih." Seorang wanita muda asing, dengan ekspresi cemas di wajahnya, mencoba masuk, tetapi ada terlalu banyak orang di alun-alun itu. "Nona, berhentilah mendorong."
Semua orang ingin maju ke depan. Sebagai seorang gadis, sebaiknya kamu tetap di luar. Jika kamu mencoba masuk, berhati-hatilah terhadap orang-orang dengan motif tersembunyi yang memanfaatkanmu. Dia wanita asing? Apakah dia ada hubungannya dengan tim medis Jintong? Wanita ini adalah Lilita. Saat mereka menuju ke Cina, kapal pesiar itu dikepung oleh sekelompok hiu bermutasi. Chu Chen lah yang menyelamatkan mereka. Lilisa tampak cemas. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku ingin menemukan Chu Chen. Lilisa telah bertanya dan menemukan bahwa perusahaan farmasi Bei Chen ada hubungannya dengan Chu Chen. Pahlawan Chu tidak ada di sini, tetapi istrinya ada di sini. Seseorang mengingatkan dengan ramah, sambil menatap Lilisa dengan tatapan aneh di matanya. Dari segi bentuk tubuh, Lilisa juga cantik. Dalam situasi ini, dia bergegas mencari Chu Chen tanpa ragu-ragu, yang pasti mengingatkan orang pada drama etika keluarga yang luar biasa. Kalau begitu aku akan mencari istri Chu Chen. Namun, sekuat apapun Lilisa berusaha, dia tidak bisa masuk. Dia meneriakkan nama Chu Chen, tetapi tidak berhasil juga. Di antara orang-orang yang datang ke tempat kejadian, pasti ada beberapa penggemar Chu Chen, dan ada terlalu banyak suara yang meneriakkan Chu Chen. Lilisa menghentakkan kakinya dengan cemas. Di gedung tinggi, Chu Chen memegang cangkir tinggi berisi anggur merah di tangannya. Sambil mencicipi anggur merah yang menyegarkan jiwa, saya menantikan hasil pengujian yang akan datang. Chu Chen selalu berusaha mencari cara untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Selain 2 lempengan batu, anggur merah pemurni jiwa saat ini merupakan cara terbaik bagi Chu Chen untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Teriakan keras Lilit menarik perhatian Chu Chen. Ketika melihat Lilit, Chu Chen merasa bahwa dia tampak familiar pada pandangan pertama dan segera mengingat identitasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis asing ini benar-benar akan datang ke Bei Chen. Chu Chen tidak banyak memikirkannya. 20 menit berlalu dengan cepat. Hasil tes akan segera diumumkan. Pada saat yang sama, Chu Chen menerima pesan dari Chu Kaiping. Ikan itu tersangkut, bersambung.